Sejarah Desa Sukopuro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Nurrozikin. Saya akan menceritakan tentang sejarah dari Desa Sukopuro. Nah, yaitu desa di mana tempat saya tinggal, yaitu di Desa Sukopuro, tepatnya di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Itu perbatasan lah, kayak di sini Jabung, di sini Sukopuro. Tapi saya lebih cenderung dekat itu ke Tumpang sih. Soalnya saya itu Jabung pinggiran. Seperti itu. Nah, Desa Sukopuro yang kini menjadi salah satu desa yang berkembang pesat di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyimpan sejarah yang panjang dan filosofi mendalam yang terukir sejak era sebelum kemerdekaan. Nah, asal usul Desa Sukopuro itu tidak terlepas dari kisah migrasi, perjuangan membuka lahan, dan penetapan nama yang penuh makna. Wah, okay. Sangat apa ya? Maknanya itu sangat dalam sekali ya di Desa Sukopuro ini. Yaitu menjadikannya cerminan dari semangat masyarakat Jawa yang adaptif dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Nah, seperti itu. uh, awal mula dari kedatangan para tokoh pendiri. Nah, dulu itu ini ada beberapa orang dari Jawa Tengah, 7 orang lah, itu yang datang ke sini membuka lahan dan membuat desa seperti itu. Nah, ini itu saya ngomong sendiri ya. Ini saya akan ceritakan yang ada di sini yang saya telah cari di internet. Saya akan membahasnya di sini. Oke. Oh, jadi kisah pendiri Desa Sukopuro yang berakar dari peristiwa pergolakan besar di Jawa, di Pulau Jawa, khususnya yang terjadi di wilayah Kerajaan Mataram, Jawa Tengah sekitar abad ke-18. Peristiwa ini mendorong sekelompok tokoh untuk mencari pemukiman baru yang lebih aman dan menjanjikan. Nah, catatan sejarah lisan menyebutkan bahwa Sukopuro dirintis oleh 7 pendatang yang datang secara berkelompok dari Jawa Tengah. Setelah singgah di Winongan, Pasuruan, rombongan ini melanjutkan perjalanan ke selatan, memasuki wilayah hutan lebat di lereng barat Gunung Bromo. Nah, Desa Sukopuro ini deket banget dari Gunung Bromo. Jadi kayak kalian mau ke Gunung Bromo itu kayak sekitaran berapa ya? 1 jam, 1 jaman lah, 1 jam lebih dikit. Itu udah sampai ke Gunung Bromo. Nah, rest areanya biasanya kalau penjemputan jeep itu di Tumpang dekat Pasar Tumpang. Nah, kita lanjut lagi ceritanya ya kan. Tugas utama para perintis ini adalah membuka hutan, ya dalam kurung itu membabat alas ya. Dua nama yang paling menonjol dan dihormati sebagai tokoh sentral dalam pembukaan lahan adalah Ki Basiah yang juga dikenal sebagai Reso Taharuno dan Kirbo yang bergelar Reso Joyo de Joyo. Mereka memimpin upaya keras untuk mengubah belantara menjadi lahan yang bisa dihuni dan diolah. Proses pembukaan hutan ini merupakan fondasi fisik sekaligus sosial bagi terbentuknya komunitas desa. Nah, kisah pohon elo garing dan cikal bakal dusun. Nah, jadi dulu itu berasal dari kisah pohon elo garing. Nah, itu sebagai cikal bakal dusun ya kan. Oke, kita lanjut pembahasannya. Dalam proses pembukaan lahan yang melelahkan, sebuah penemuan alam menjadi penanda geografi yang signifikan. Kibasi dan Kirbo menemukan sebuah pohon elo, sejenis pohon yang beringin, jenis pohon beringin yang sangat besar namun dalam kondisi garing, kering. Nah, pohon ini
berdiri kokoh di tengah hutan, menjadi pemandangan yang unik dan mudah dikenali. Lokasi penemuan pohon bersejarah ini kemudian dikenal oleh para pendatang sebagai luring. Nama luring diyakini merupakan singkatan dari gabungan dari elo garing, yang secara harfiah berarti elo yang kering. Penanda alam inilah yang kemudian tumbuh menjadi salah satu dusun tertua dan cikal bakal pemukiman di Sukopuro. Seiring berjalannya waktu, Kirbo alias Resojoyo berkata, kewibawaan kepemimpinannya diangkat sebagai kepala desa pertama di bawah struktur administrasi yang saat ini masih berada di bawah kekuasaan Kecamatan Pakis. Nah, jadi Luring yang sekarang itu sebagai pusatnya desa Sukopuro. Balai desa juga ada di Luring gitu. Jadi kayak seandainya ada karnaval atau apa, itu pasti finishnya itu di Luring seperti itu. Ya pokoknya pusatnya lah, ibu kotanya. Oke, penetapan nama Sukopuro, sebuah filosofi hidup. Nah, apa sih filosofinya? Mari kita bahas. Nama Sukopuro sendiri baru ditetapkan secara resmi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada 12 Juli 1924. Penetapan ini dilakukan melalui kebijakan penggabungan beberapa dukuh seperti Luring dan sekitarnya menjadi satu kesatuan administrasi desa. Nama ini bukan sekedar penamaan biasa, melainkan mengandung filosofi yang hidup yang mendalam dalam bahasa Jawa. Suko berarti suka atau gemar atau senang, ya kan? Puro dapat diartikan sebagai gapuro, pintu, terus atau jalan keluar, atau sering pula dihubungkan dengan kata pengapuro yang berarti permintaan maaf gitu. Oleh karena itu, Sukopuro dimaknai sebagai suka memberi jalan keluar atau petunjuk dan suka memberi maaf. Nah, filosofi ini mencerminkan harapan para leluhur agar desa tersebut menjadi tempat di mana masyarakat senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi, namun jalan keluar, dan selalu menjunjung tinggi kerukunan serta pengampunan gitu ya. Nah, peran desa dalam masa perjuangan dan perkembangan administrasi. Oke. Signifikasi desa Sukopuro tidak berhenti pada sejarah pendirinya. Dalam masa revolusi fisik, yaitu dari 1945 sampai 1949, desa ini memainkan peran strategis dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini juga tempat perang guys, dulu itu kayak sering banget perang. Emang di mana-mana sih kalau perang dulu ya. Letaknya yang tersembunyi namun memiliki akses ke wilayah pegunungan, menjadikan Sukopuro sering dijadikan jalur perlintasan dan tempat persembunyian, kayak jadi markas sementara gitu bagi para pejuang gerilya seperti itu. Bahkan pada tahun 1948, desa Sukopuro pernah menjadi ibu kota sementara Kecamatan Jabung sebelum akhirnya pusat administrasi kecamatan dipindahkan secara permanen ke desa Kemantren. Nah, sekarang tuh pindah ke Mantren guys. Sukopuro itu kecamatannya. Peran ganda sebagai pemukiman agraris dan pusat pergerakan politik lokal menunjukkan tekanan dan loyalitas masyarakat Sukopuro terhadap perjuangan bangsa. Hingga kini desa Sukopuro terus berkembang dengan sektor pertanian yang kuat dan masyarakat yang tepat memegang teguh nilai-nilai Suko dan Puro
dalam kehidupan sehari-hari, sejarahnya yang kaya menjadi warisan budaya yang tak ternilai, mengingatkan generasi penerus tentang kerja keras para perintis dan makna leluhur di balik nama desa mereka. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, Sukopuro itu dusunnya banyak. Ada luring yang tadi kayak itu luring, terus ada kodok, ada bayung, itu ada berapa? Ada baran, seperti itu. Nah, luring itu ada luring etan, luring kulon, ada luring elor. Terus kalau kodok atau karangrejo itu ada kodok etan, kodok kulon, ada kodok baran, kodok tengah, gitu. Banyak sih. Kayak bayung, kalau bayung bayung sih. Kurang tahu ya, soalnya aku itu tepatnya tinggalnya itu di Kodok Kulon, nah, atau Karangrejo Barat, seperti itu. Tapi ini aku baca-baca dari beberapa artikel, kenapa kok dusunku dinamai Kodok atau Karangrejo. Dulu itu di Kodok Kulon itu kayak tempat rawa-rawa atau apa gitu kan, ini dulu hutan gitu. Nah, ini tuh Kodok ini rawa-rawa, seperti itu. Mungkin uh, masih sering terlihat itu pas zamannya ibu aku. Di zaman ibu aku yang masih kecil itu kayak tahun 1900-an, 1980-an mungkin ya. Ibu aku masih kecil. Ini tuh Sukopuro itu ya masih apa ya? Bisa dibilang kayak masih banyak hutan lah, kayak rumah itu masih jarang. Nah, itu kan dulu pernah ada kejadian tuh banjir. Nah, banjir tuh lumayan dalam lah, sekitaran 2 meteran. Itu kayak banjir terbesar yang pernah terjadi di Sukopuro, dan itu tidak terjadi lagi, cuma waktu itu aja terjadi, cuma 1 kali. Nah, itu tapi udah lama banget pas ibu aku masih kecil. Jadi ya itu hal yang lumrah, karena Karangrejo ini aku baca-baca di beberapa artikel memang rawa-rawa, mungkin air yang bekas itu menguap atau gimana, aku kurang paham ya. Tapi pada saat generasi ini Sukopuro itu udah sangat maju guys, kayak dimana-mana rumah udah lumayan padat lah penduduknya, dan hutan-hutan itu udah mulai jarang. Mungkin saat aku kecil dulu itu sepengalamanku pribadi masih ada sedikit, kayak sebenarnya sekarang juga masih banyak sih hutan-hutan kayak sawah gitu, tapi nggak seluas dulu pas aku kecil ya. Sekarang udah lahan yang kosong sudah dijadikan rumah-rumah gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senang dengan cerita aku. Ya, gitulah. Terima kasih.